Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan nama saya Ernakula Indira Banyumaksa, nomor NIM 21410267. Saya akan melaksanakan tugas PKD 2 tentang khutbah Jumat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruhu wa na'udzubillahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina may yahdihillahu fala mudhiyalah wa man yudhlilhu fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad wa ala ali wa sahbihi wa man tabi'ahum bi ihsani ila yaumiddin. Amma ba'du. Jamaah sholat Jum'ah yang dirahmati Allah, pada hari yang mulia ini, khatib menyeru kepada jamaah sekalian untuk senantiasa menjaga serta meningkatkan ketakwaan kepada Allah Subhanahu wa taala. Takwa sebagaimana yang dirumuskan para ulama, yaitu menjalankan perintah Allah dan menjauhi larangannya. Semoga dengan ketakwaan setiap problema hidup yang kita hadapi menemukan solusinya dan kita limpahi rezeki yang datangnya tanpa disangka-sangka. Sebagaimana Allah berfirman dalam Al-Quran surat At-Tolak ayat 2 dan 3. Siapapun yang bertakwa kepada Allah, niscaya dia akan mengadakan baginya jalan keluar dan memberi rezeki dari arah yang tidak disangka-sangka. Jamaah sholat Jumat yang dirahmati Allah, ketika masyarakat sudah semakin modern dan peradaban semakin maju, tidak menutup kemungkinan tingkat individualisme semakin tinggi, sehingga tingginya sikap individualis yang mementingkan diri sendiri dan mengingkari manusia sebagai makhluk sosial berakibat pada ketidakpedulian satu individu terhadap individu lainnya. Sikap individualis dan tidak peduli terhadap orang lain bisa terjadi pada umat Islam, padahal Islam sendiri melalui Al-Quran memerintahkan satu muslim dengan muslim lainnya untuk merekatkan tali persaudaraan, menolong satu sama lain, peduli ketika mendapat kesulitan dan ditimpa kezaliman, saling memperingati dan menasihati dan lain sebagainya. Mengenali tali persaudaraan antar muslim, Allah berfirman dalam Al-Quran surat Al-Imran ayat 103 yang artinya, dan berpeganglah kamu semuanya kepada tali agama Allah, dan janganlah kamu bercerai-berai, dan ingatlah akan nikmat Allah kepadamu ketika kamu dahulu masa jahiliyah sungsuan. Maka Allah mempersatukan hatimu, lalu menjadilah kamu karena nikmat Allah orang-orang yang bersaudara, dan kamu telah berada di tepi jurang neraka, lalu Allah menyelamatkan kamu daripadanya. Demikianlah Allah menerangkan ayat-ayatnya kepadamu agar kamu mendapat petunjuk. Quran Surat Al-Imran ayat 103. Ayat ini turun pada suku Aus dan Khazraj yang mana mereka saling bermusuhan dan perang sebelum datang Islam. Dalam ayat ini terdapat perintah untuk berpegang teguh pada Al-Quran dan larangan berpecah belah antara satu muslim dengan muslim lainnya. Pada ayat ini juga terdapat perintah untuk senantiasa akrab dan bersatu pada ketaatan pada Rasulullah SAW. Jamaah sholat Jumat yang dirahmati Allah, dari ayat ini setidaknya kita mendapatkan peringatan untuk muhasabah dan merenung apakah selama ini kita hanya mementingkan diri sendiri saja sehingga tidak peduli kepada urusan umat Islam, bahkan ketika mereka dizalimi dan dirampas. Ayat ini juga dapat dijadikan bahan renungan. Apakah hasrat duniawi yang menyibukkan kita telah menghalangi diri kita dari mengikuti aktivitas keagamaan dalam Islam untuk mempererat tali persaudaraan antar muslim. Sebagaimana yang kita ketahui, banyak aktivitas dalam Islam yang dapat mempererat tali silaturahmi. Salah satunya sholat Jumat di masjid dan juga sholat Jumat. Meskipun bercerai-berai dilarang dalam Islam, perbedaan tetaplah menjadi hal yang niscaya terjadi. Tentunya perbedaan pendapat, baik dalam dunia keilmuan atau dalam menghadapi peristiwa yang terjadi, tetap dibolehkan. Yang tidak boleh adalah bermusuhan karena beda pendapat, bahkan menzalimi dan menyakiti satu sama lain. Jamaah sholat Jumat yang dirahmati Allah, selain diperintahkan untuk mempererat tali persaudaraan antara sesama muslim dan juga larangan berpecah belah yang ada dalam Al-Quran, kita juga dilarang untuk menzalimi sesama muslim. Zalimi muslim banyak bentuknya, dari mulai bentuk buruk, menipu, memusuhi, merampas harta, dan kepemilikan hingga ketentraman mereka. Larangan berbuat zalim terhadap sesama muslim sangat tegas dalam Islam. Rasulullah SAW pernah bersabda,
Seorang muslim adalah saudara bagi muslim lainnya, tidak menzalimi dan tidak membiarkan disakiti. Siapapun yang membantu kebutuhan saudaranya, maka Allah akan membantu kebutuhannya. Siapapun yang menghilangkan satu kesusahan seorang muslim, maka Allah menghilangkan satu kesusahan baginya dari kesusahan-kesusahan hari kiamat. Siapapun yang menutupi aib seorang muslim, maka Allah akan menutupi aibnya pada hari kiamat. Dalam hadis ini, bahkan bukan hanya perbuatan zalim yang dilarang untuk kita melakukan kepada muslim lainnya. Membiarkan orang muslim tersakiti pun tidak dibiarkan oleh Islam. Selain itu, dalam hadis ini pula terdapat keutamaan dan pahala bagi muslim yang menolong muslim lainnya dan menutupi aibnya. Jamaah sholat Jumat yang dirahmati Allah, dalam hadis ini bahkan disebut bahwa seorang muslim memiliki masalah di hatinya jika ia menghina saudara sesama muslim. Rasulullah SAW pernah bersabda, seorang muslim itu saudara bagi seorang muslim. Dia tidak mengkhianatinya, tidak berdusta kepadanya, juga tidak melantarkannya. Seorang muslim itu haram atau muslim sebenarnya untuk mengganggu kehormatannya, hartanya, dan tidak pula memecahkan darah. Takwa itu berada di sini, cukuplah dalam hati seorang itu ada keburukan apabila dia menghina saudara yang muslim. Jamaah sholat Jumat yang dirahmati Allah, dalam hadis ini juga disebutkan bentuk tolong menolong antar muslim, tidak hanya ketika saudara muslim zolimi, akan tetapi mencegah mereka dari berbuat zolim pun yang merupakan bentuk tolong menolong yang dikenal oleh Islam. Rasulullah SAW pernah bersabda, tolonglah saudaramu baik dia zalim atau dizalimi. Ada seorang laki-laki bertanya, ya Rasulullah, saya mengerti jika ia dizalimi. Namun bagaimana saya menolong padahal dia zalim? Maka Nabi menjawab, engkau mencegahnya atau menahannya dari berbuat zalim, itulah cara menolongnya. Jamaah sholat Jumat yang dirahmati Allah, semoga dengan penjelasan ini sebagai Muslim, kita dapat merekatkan kembali tali persaudaraan kita dengan Muslim lainnya. Jangan sampai kita terpecah belah karena hal-hal duniawi atau bahkan saling bermusuhan karena suatu perbedaan. Salah satunya adalah perbedaan politik. Mari kita jadikan perbedaan sebagai suatu kekayaan yang harus dikelola dengan barakallahu ya walakum fil Qur'anil azim wa na'ufi wa ya'inkumul bil min ayati wa dzikril hakim au kuliya lil hada wastaghfirullahal azim innahu wal ghafurur rahim. Allahumma gfir lil muslimina wal muslimat wal muslimina wal mu'minat ahya'il minhum wal amwat innaka sami'ul gharibul muhibul da'wat. Rabbana la tu'azikna in nasina au ata'na Rabbana wa la tahmil aina isron kama hamaltahu ala ladzi min qablina. Rabbana wa la tuhammilna ma la taqata lana bi wa'fu anna waghfir lana warhamna anta maulana fanzurna alal qaumil kafirin. Rabbana atina fid dunya hasanah fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Walhamdulillahirabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.